Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 4282, Pohon Bodi. Ye Chu Fengcheng dan yang lainnya mundur bersamaan dengan Luming. Gerakan ini seimbang. Menarik. Mata Luming berbinar. Setelah para kultivator suku manusia surgawi menyiapkan formasi, kekuatan tempur mereka memang melonjak. Luming telah mendorong kekuatan tempurnya hingga ekstrim, hingga ke titik di mana ia dapat melawan lawan yang 9 tingkat di atasnya, tetapi ia masih dihalangi oleh pihak lain. Luming terkejut, namun dia tidak tahu bahwa Ye Chu Fengcheng dan yang lainnya bahkan lebih terkejut lagi. Mereka tahu betul betapa hebatnya susunan yang mereka buat. Namun, susunan itu tidak dapat melakukan apapun terhadap Luming. Apakah ini tubuh terlarang? Kekuatan tempurnya memang mengerikan. Beberapa di antara mereka gemetar karena iri hati, cemburu, dan benci. Tubuh terlarang Mu Yun bukanlah rahasia. Banyak jenius papan atas di Istana Surgawi mengetahuinya. Namun, mereka tidak tahu bahwa Luming dan Mu Yun adalah orang yang sama. Biarkan kami hancurkan formasi kalian. Ayo kita pergi, kata Luming sambil terus melangkah maju. Dia mengayunkan tombak panjangnya ke arah Ye Chu Fengcheng dan yang lainnya. Menyerang. Ye Chu Fengcheng meraung. Mereka terus mengendalikan formasi untuk melawan Luming. Ledakan, ledakan. Selanjutnya, mereka menyerang satu per satu. Dalam sekejap mata, mereka bertukar lebih dari selusin gerakan, tetapi tidak ada pemenang yang jelas. Selama periode ini, Luming mencoba menggunakan formula pertempuran. Sayangnya, masih sulit untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Batasan ranah Kaisar Surgawi adalah bertarung 9 tingkat lebih tinggi. Tak peduli berapa banyak teknik yang dimiliki, sulit untuk melampaui batas tersebut. Saat ini, Luming tidak perlu mengaktifkan formula pertempuran untuk dapat bertarung di 9 level. Setelah mengaktifkan formula pertempuran, kekuatan tempurnya tidak akan meningkat. Bertarung di atas level 9 adalah batas dari alam Kaisar Surgawi. Saat aku melangkah ke alam Kaisar Surgawi, batas ini akan terangkat. Aku harus mencapai alam Kaisar Surgawi sesegera mungkin. Luming bergumam dalam hatinya. Pembatasan pertempuran di 9 tingkatan hanya berlaku untuk Kaisar Dewa. Begitu dia mencapai alam Kaisar Dewa, pembatasan ini akan hilang dan kekuatan tempurnya akan lebih kuat. Kedua belah pihak terus bertempur. Mereka yang bukan dari suku manusia surgawi sudah pergi, tahu bahwa ini bukan sesuatu yang bisa mereka ganggu. Kedua kubu saling bertukar ratusan jurus, tetapi tidak ada pemenang yang jelas. Mundur. Pada saat ini, Ye Chu Fengcheng meraung dan memberi perintah untuk mundur. Dia merasa sangat sedih dalam hatinya, tetapi dia tidak punya pilihan. Karena sebelumnya dia sudah pernah terluka, walaupun sudah menyiapkan formasi dan kekuatannya sudah meningkat pesat, akan sangat merugikan mereka jika pertempuran ini berlanjut dalam waktu lama. Jika luka-luka mereka tidak pulih dalam waktu lama, hal itu mungkin akan memengaruhi yayasan mereka. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mundur sementara. Ayo pergi. Ke-29 penggarap suku manusia surgawi perlahan mundur sambil mempertahankan formasi mantra. Dia mundur. Bukankah kalian semua ingin membunuhku? Apakah hanya itu yang mampu kalian lakukan? Luming mencibir, tampak sangat kecewa. Ye Chu Fengcheng, Ye Yu, dan yang lainnya hampir muntah darah. Wajah mereka pucat, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Luming dan hanya bisa mundur. Nak, tunggu saja. Tidak lama lagi aku akan mengembalikan kepalamu. Aku akan melangkahi mayatmu dan meraih statusku sebagai putra surga. Ye Chu Fengcheng meraung dalam hatinya dan terus mundur. Luming mengejar sejenak sebelum dia berhenti dan tidak meneruskan pengejarannya. Karena jika dia terus mengejar, dia tidak akan bisa melakukan apapun kepada pihak lain. Setelah pihak lain mengatur formasi, kekuatan tempurnya tidak lebih lemah darinya. Selain itu, dia tidak ingin membuang-buang waktu lagi. Dia ingin segera sampai di pohon bodi. Dalam sekejap mata, Ye Chu Fengcheng dan yang lainnya menghilang dari pandangan Luming. Luming terus terbang ke arah pohon bodi. Di arah lain, Ye Chu Fengcheng dan yang lainnya terbang beberapa juta mil sebelum berhenti. Sialan, dasar rendahan. Aku pasti akan mencabik-cabikmu menjadi ribuan keping. Ye Chu Fengcheng terus meraung di dalam hatinya, dan tatapan matanya sangat ganas. Ye Chu Fengcheng, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ye Yu bertanya.
Bakat Ye Chu Fengcheng jauh lebih kuat darinya, dan statusnya di suku manusia surgawi juga lebih tinggi darinya. Oleh karena itu, demi Ye Chu Fengcheng, dia harus berpura-pura bertanya kepada Ye Chu Fengcheng. Meskipun dia sudah punya ide, kirim seseorang untuk mengawasi pergerakan Mu Yun secara diam-diam. Sedangkan kami akan mencari harta karun alam dan menerobos ke alam surgawi sesegera mungkin. Pada saat itu, Mu Yun pasti akan mati. Ye Chu Fengcheng berkata dengan dingin. Meskipun dia marah, dia tidak kehilangan ketenangannya. Dia sudah punya rencana. Ini satu-satunya rencana yang kita punya sekarang. Ye Yu mengangguk. Metode Ye Chu Fengcheng mirip dengan metodenya. Ada banyak harta karun di kota abadi tertinggi dan banyak di antaranya yang sangat berguna bagi mereka. Kultivasi mereka telah lama mencapai batas alam kaisar surgawi tingkat ke-9 dan mereka tidak terlalu jauh dari alam kaisar surgawi. Asal dia bisa menyatu dengan khazanah alam di sini, dia akan mampu menembus kemacetan dan mencapai alam tirk surgawi. Begitu dia mencapai alam kaisar dewa, akan mudah baginya untuk membunuh Mu Yun. Seketika itu juga mereka mulai membuat persiapan untuk menerobos ke alam tirk surgawi. Lu Ming terus terbang menuju pohon Bodhi. Mereka tidak mengalami kecelakaan apapun setelah itu. Mengingat kekuatan tempur Lu Ming, dia tidak takut pada siapapun di tingkat pertama. Ada banyak orang yang berada di bawah kendali istana surgawi dan mereka telah bertemu banyak orang di jalan. Orang-orang ini ingin membunuh Lu Ming dan mendapatkan posisi putra atau putri surgawi. Banyak orang mengambil tindakan dan menggunakan berbagai cara. Namun, mereka semua dihancurkan dan dibunuh oleh Lu Ming dengan kecepatan kilat. Sepanjang perjalanan, ia menghadapi total 6 pembunuhan dan 5 pengepungan. Semuanya dikalahkan oleh metode secepat kilat Lu Ming. Secara total, lebih dari 200 kaisar dewa tingkat 9 tewas di tangan Lu Ming. Tentu saja, tidak ada favorit surga yang setingkat dengan Ye Yu. Karena dikepung oleh orang-orang ini, ia sedikit terlambat. Lu Ming tiba di pohon Bodhi 2 hari lebih lambat dari yang diharapkannya. Itu tunggul pohon Bodhi. Bukankah itu terlalu besar? Lu Ming menatap ke depan dan tak dapat menahan diri untuk membelalakkan matanya karena terkejut. Memang ada tunggul pohon di depan. Namun, ukurannya terlalu besar. Berdiri di tanah seperti benua. Akarnya seperti gunung besar yang tertanam di tanah. Mereka seperti dewa yang berbaring di sana. Bahkan dari jauh, orang bisa merasakan aura kuno. Seolah-olah ada sosok yang tak terkalahkan yang duduk di sana. Lu Ming melihat sudah ada beberapa sosok yang duduk bersila di tunggul-tunggul pohon biasa, seolah-olah tengah memahami sesuatu. Lu Ming terbang langsung ke arahnya. Ketika ia mendekat, ia menyadari bahwa pohon Bodhi itu sebenarnya terlalu besar, tetapi puncaknya sehalus cermin. Ini seharusnya pohon Bodhi yang utuh. Tampaknya telah ditebang oleh seseorang. Lu Ming berspekulasi dalam hatinya. Lu Ming mendarat di tunggul pohon Bodhi dan melihat pemandangan mengejutkan lainnya. Di tengah pohon Bodhi, ada sosok yang duduk bersila. Yang lebih penting, sosok ini bukanlah entitas nyata. Sosok ini seperti ilusi yang samar-samar terlihat. Rambutnya acak-acakan dan tubuhnya sangat besar. Hanya dengan duduk di sana, tingginya sudah mencapai 30.000 meter dan memancarkan aura yang sangat kuat. Bab 4283, Pencerahan. Sosok di tengah pohon Bodhi memancarkan aura yang kuat dan kuno. Tampaknya sosok itu muncul setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu hanya bayangan. Mungkinkah itu jejak yang ditinggalkan oleh seorang ahli dari era terakhir setelah dia memahami Dao di sini? Pupil mata Lu Ming sedikit mengecil. Sudah lama sekali sejak era terakhir. Begitu lamanya hingga sulit dibayangkan. Jika itu benar-benar jejak yang ditinggalkan oleh seorang kultivator kuat dari era sebelumnya setelah memperoleh pencerahan di sini, maka pemilik jejak ini pasti memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Kedatangan Lu Ming segera menarik perhatian orang-orang yang sedang bertapa di tunggul pohon Bodhi. Ada sekitar 100 orang. Orang-orang ini menatap Lu Ming. Itu dia, penggembala awan. Itu penggembala awan, bagus sekali. Tanpa terkecuali, mata orang-orang ini menampakkan niat membunuh yang kuat. Jika dia membunuh Lu Ming, dia akan diberi gelar putra atau putri surga. Godaannya terlalu besar. Meskipun banyak orang mengetahui bahwa Lu Ming kuat, mereka tidak dapat menahan api keserakahan di hati mereka. Membunuh. Mata beberapa orang memerah. Mereka tampaknya telah kehilangan akal karena keserakahan dan bergegas menuju Lu Ming.
Sua-sua-sua, sedikit perubahan akan memengaruhi seluruh situasi. Ketika satu orang bertindak, yang lain akan mengikutinya. Ada lebih dari 100 orang. Hanya beberapa dari mereka yang lebih rasional dan tidak terburu-buru mengambil tindakan. Sisanya semua bergegas menuju Luming. Awalnya, kami berkultivasi dengan damai. Sayangnya, kamu ingin mati. Aku hanya bisa memenuhi keinginanmu. Luming bergumam, kilatan pembunuh tampak di matanya. Wah, Luming melangkah maju dengan ringan. Sosoknya bagaikan aliran cahaya saat ia bergegas menuju seorang penguasa muda. Cepat, terlalu cepat. Sosok Luming melesat seperti aurora. Kemudian, darah menyembur keluar. Kepala ahli kaisar surgawi tingkat 9 itu sudah terpisah dari tubuhnya. Matanya terbuka lebar dan dia sangat tidak mau. Dia adalah salah satu favorit surga dan salah satu kandidat untuk daftar kebanggaan surga alam semesta. Dia memiliki potensi untuk bersaing memperebutkan daftar kebanggaan surga alam semesta di masa depan, tetapi dia terbunuh begitu saja. Cita-cita luhurnya langsung sirna begitu saja. Luming tidak peduli bahwa dia baru saja membunuh salah satu kandidat untuk daftar pahlawan alam semesta. Faktanya, dia telah membunuh lebih dari 10 jenius setingkat ini di sepanjang jalan. Setelah membunuh orang ini, sosok Luming tidak berhenti sama sekali. Dia terus membunuh yang lain. Di pohon Bodhi, aurora terus-menerus bersinar. Setiap kali bersinar, itu berarti satu orang terbunuh. Dalam sekejap, Luming telah menyerang lebih dari 50 kali. Lebih dari 50 ahli telah jatuh di tangan Luming. Pada saat ini, yang lainnya akhirnya tenang. Seolah-olah baskom berisi air dingin telah dituangkan ke kepala mereka, memadamkan api keserakahan di hati mereka. Orang ini terlalu kuat. Mundur. Orang ini adalah setan jahat. Orang-orang yang tersisa mundur dengan panik. Mereka tidak berani menyerang Luming. Meskipun status putra atau putri surga sangat menggoda, kesenjangan antara mereka dan Luming terlalu besar. Jelas bahwa mereka akan mencari kematian jika mereka naik. Jika dia kehilangan nyawanya, apa gunanya status? Belasan orang yang tidak bergerak juga berkeringat dingin. Mereka diam-diam senang karena tidak bergerak tadi. Kalau tidak, merekalah yang akan mati. Dalam sekejap mata, semua yang menyerang sebelumnya telah melarikan diri, hanya menyisakan belasan orang yang tidak menyerang. Tatapan mata Luming bagaikan kilat saat dia menyapukan pandangannya ke belasan orang. Suaranya yang dingin terdengar, aku akan memberimu 3 napas waktu untuk tersesat. Ekspresi belasan orang berubah. Mu Yun, pohon Bodhi ini begitu besar sehingga bisa dipahami oleh puluhan ribu orang sekaligus. Bukankah kau terlalu sombong untuk mengusir kami dan memonopoli tempat ini? Seorang pria kekar berteriak. Benar sekali, kita tidak bisa bersikap terlalu sombong. Pemuda lainnya juga berteriak. 3. Luming mulai menghitung mundur dengan dingin. Ekspresi belasan orang itu berubah semakin buruk. Mu Yun, jangan pergi terlalu jauh. Seseorang berteriak. Memangnya kenapa kalau aku yang melakukannya? Kalau kamu mau mati, tinggallah. 2. Luming terus menghitung mundur. Orang-orang ini konyol sekali. Mereka jelas-jelas menunjukkan niat membunuh mereka dan ingin menyerang Luming. Namun, mereka lebih berhati-hati dan sengaja memperlambat serangan mereka. Apakah mereka pikir Luming tidak bisa melihatnya? Luming sudah bersikap berbelas kasih dengan tidak membunuh orang-orang ini secara langsung tetapi hanya mengusir mereka. Ayo pergi. Melihat Luming hendak menghitung sampai 1, orang-orang ini tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mereka bergegas ke segala arah dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Setelah orang-orang ini pergi, tatapan Luming beralih ke sosok di tengah pohon Bodhi. Lalu, dia melangkah maju dan berjalan mendekati sosok itu. Sosok ini tampak seperti pria paruh baya berusia 50-an. Rambutnya terurai dan dia duduk di sana seolah-olah sedang memahami semacam dao yang agung. Sosoknya samar-samar terlihat, tetapi ada aura misterius yang keluar darinya. Luming tampak terpesona saat ia terus berjalan mendekati sosok itu. Perlahan, Luming mendekati sosok itu dan duduk bersila di sampingnya. Dalam sekejap, Luming merasa bahwa ia telah jatuh ke dalam kondisi yang menakjubkan. Pada saat ini, seolah-olah prinsip-prinsip Dao Agung Langit dan Bumi secara otomatis muncul dalam pikirannya. Banyak pertanyaan yang tidak dapat dia pahami tiba-tiba dijelaskan oleh Luming. Perasaan ini sangat mirip dengan perasaan yang diberikan suara surgawi purba kepadanya, tetapi juga berbeda. Di bawah naungan suara surgawi purba,
seseorang akan mampu memahami semua jenis keterampilan rahasia dengan sangat cepat. Namun di sini, orang tidak hanya dapat memahami keterampilan rahasia, tetapi mereka juga dapat memahami kebenaran Dao yang agung. Dalam benak Lu Ming, semua pengalaman masa lalunya, semua kekuatan suci dan keterampilan rahasia yang telah ia kembangkan di masa lalu, berkelebat cepat. Kemudian, semuanya perlahan memudar dan menjadi kabur. Setelah itu, perasaan misterius muncul kembali. Jantung Lu Ming tak dapat menahan diri untuk tidak berdebar kencang. Dia tahu bahwa perasaan misterius ini kemungkinan besar adalah jalan yang harus dia lalui, jalan yang unik baginya. Asal dia bisa memahami dan menghayati, dia akan mampu menempuh jalannya sendiri, menerobos hambatan, dan melangkah ke tahap Kaisar Dewa. Dia ingin meraihnya, tetapi itu hanya perasaan misterius, seperti mimpi. Dia tidak bisa meraihnya apapun yang terjadi. Lu Ming tahu bahwa dia tidak boleh merasa cemas. Sudah merupakan kemajuan yang hebat untuk dapat menemukan perasaan ini secara tiba-tiba. Perasaan ini seperti inspirasi. Di tempat lain, tidak peduli seberapa keras seseorang bekerja atau berapa banyak waktu yang dihabiskan, akan sulit untuk menemukannya. Namun di sini, ia tiba-tiba menemukan perasaan ini. Dapat dilihat betapa misteriusnya tunggul pohon bodi ini. Lu Ming tahu bahwa dia tidak boleh merasa cemas. Selama dia bisa memahami perasaan ini dan perlahan-lahan memahaminya, dia akan mampu menyingkirkan awan dan melihat langit biru. Lu Ming menenangkan diri dan bermeditasi. Waktu berlalu dengan cepat, dan setahun telah berlalu. Tahun lalu, tentu saja ada orang yang datang ke sini dan melihat Lu Ming. Ketika orang-orang ini melihat Lu Ming sedang berkultivasi, mereka tentu saja berniat membunuhnya. Namun, mereka sama sekali tidak dapat mendekati Lu Ming. Sebelum mereka dapat mendekatinya, mereka didorong mundur oleh aura yang dipancarkan oleh sosok di tengah pohon bodi. Terlebih lagi, Lu Ming juga memperhatikan situasi di luar. Tentu saja, orang-orang ini tidak dapat berurusan dengan Lu Ming. Bab 4284, Suku Manusia Surgawi muncul kembali. Setelah setahun berkultivasi, Lu Ming telah membuat kemajuan besar. Awalnya, ia memiliki firasat misterius tentang jalan yang akan ditempuhnya. Seolah-olah ada kabut tebal di depannya yang menghalangi matanya, sehingga ia sulit melihat kebenaran. Namun, setelah 1 tahun berkultivasi, Lu Ming telah membuka sebagian kabut tebal. Jalan di depannya jauh lebih jelas. Selama dia punya waktu, dia pasti akan mampu memahami keterampilan rahasianya sendiri dan menempuh jalannya sendiri. Selama kurun waktu ini, banyak favorit surga yang datang dari luar telah membuat terobosan besar. Terutama mereka yang sudah berada di puncak alam Kaisar Surgawi tingkat ke-9. Setelah memasuki kota abadi tertinggi, mereka memanfaatkan harta alam di sini dan maju dengan pesat. Banyak dari mereka berhasil menembus alam Kaisar Surgawi. Misalnya, kamu Chu Fengcheng, Ye Yu, dan yang lainnya. Aura yang kuat meledak dari puncak gunung yang megah. Sosok itu terbang ke langit, rambut emasnya menari-nari tertiup angin. Orang ini adalah kamu Chu Fengcheng. Pada saat ini, auranya menjadi berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan surga melonjak ke langit, yang sangat menakutkan. Dia telah menerobos dan mencapai alam Dewa Kaisar tingkat pertama. Akhirnya aku berhasil menembus alam Kaisar Dewa tingkat pertama. Mu Yun, mari kita lihat bagaimana kau akan mati kali ini. Ye Chu Fengcheng meraung di dalam hatinya, memperlihatkan niat membunuh yang mengerikan. Selamat, Tuan Muda Fengcheng, karena telah berhasil mencapai tingkat Dewa Kaisar. Jabatan Putra Langit sudah di depan mata. Beberapa lelaki kekar dari suku manusia surgawi terbang mendekat dan memberi hormat kepadanya, seraya menyanjungnya. Ye Chu Fengcheng sangat senang. Dia tersenyum dan berkata, aku ingin kamu selalu memperhatikan keberadaan Mu Yun. Apakah ada berita? Ya, Mu Yun telah berkultivasi di bawah pohon bodi selama setahun terakhir. Seorang pria kekar menjawab, dia tidak berhasil menerobos, kan? Kata Ye Chu Fengcheng. Tidak, tidak ada pergerakan apapun. Seorang pria kekar menjawab, bagus sekali. Kudengar sangat sulit untuk menerobos ke alam berikutnya dengan tubuh terlarang. Anak itu pasti menemui hambatan. Sangat sulit untuk menerobos. Ye Yu dan yang lainnya tampaknya akan menerobos juga. Setelah mereka menerobos, kita akan membunuh jalan keluar dan membiarkan Mu Yun hidup selama beberapa hari lagi. Ye Chu Fengcheng berkata dengan dingin. Dalam pertempuran sebelumnya,
dia sedikit takut pada Luming dan tidak memiliki kepercayaan diri. Meskipun dia telah menerobos, dia masih tidak berani membunuh. Dia ingin menunggu yang lain menerobos ke Kaisar Dewa sebelum menyerbu bersama. Dengan begitu, jika sesuatu terjadi, mereka akan dapat mengatur formasi dan berdiri dalam posisi yang tak terkalahkan. Banyak pembudidaya manusia surgawi, para jenius dari Istana Surgawi, dan beberapa prajurit surgawi berkumpul di area ini. Setelah itu, akan ada orang yang menerobos ke alam Tirk Surgawi setiap beberapa hari. 3 bulan kemudian, ada lebih dari 60 orang yang telah menerobos ke alam Dewa Kaisar. Adapun yang lainnya, mereka gagal menerobos. Harus diakui bahwa lingkungan kota abadi tertinggi terlalu bagus. Jika berada di luar, pasti mustahil bagi begitu banyak dari mereka untuk menerobos ke alam Tirk Surgawi. Sekalipun orang-orang ini semuanya jenius, kemungkinan mereka untuk berhasil tidak akan begitu tinggi. Alam Tirk Surgawi tidak mudah untuk ditembus. Kebanyakan orang akan terjebak di puncak alam Tirk Surgawi tingkat ke-9 dan akan sulit untuk menerobosnya. Oleh karena itu, kemunculan kota abadi tertinggi akan mengguncang seluruh alam semesta purba dan hampir semua kesayangan surga akan datang. Ini karena jika mereka tidak memasuki kota abadi tertinggi, tingkat kultivasi mereka akan sepenuhnya dilampaui oleh orang lain dan mereka tidak akan mampu mengejar ketinggalan. Lebih dari 60 di antara mereka telah mencapai alam Kaisar Dewa, yang membuat Ye Chu Fengcheng sangat percaya diri. Ayo, kita akan menuju tunggul pohon Bodhi dan membunuh bocah penggembala awan itu. Lalu, kita akan menghancurkan kehampaan dan menuju ke tingkat kedua. Perintah Ye Chu Fengcheng. Di tingkat pertama ini, Ye Chu Fengcheng mempunyai status tertinggi di Istana Surgawi, jadi yang lain tentu akan mendengarkannya. Sekelompok orang itu terbang menuju pohon Bodhi. Setelah lebih dari 10 hari, mereka tiba di pohon Bodhi. Bocah nakal Muyun memang ada di sini. Ye Chu Fengcheng menatap tunggul pohon Bodhi dengan niat membunuh yang dingin di matanya. Yang lainnya juga sama. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka memandang Luming seolah-olah dia adalah harta karun. Orang-orang ini ada di sini. Meskipun Luming sedang berkultivasi di pohon Bodhi, dia masih bisa merasakan kedatangan Ye Chu Fengcheng dan yang lainnya. Luming mengerutkan kening. Periode waktu ini adalah periode krusial untuk kultivasinya. Kabut yang menyelimuti matanya semakin menipis, dan dia semakin jelas melihat jalan yang akan ditempuhnya. Tetapi masih ada jejak yang tidak dapat dilihatnya sepenuhnya. Kelompok Ye Chu Fengcheng datang pada waktu yang salah. Aku tidak peduli lagi. Aku akan terus berkultivasi. Mata Luming berbinar dan dia terus memahami. Pada saat yang sama, semua jenis keterampilan rahasia kuno yang defensif diaktifkan, seperti keterampilan defensif yang hebat. Lapisan penghalang cahaya, perisai, dan cangkang kura-kura muncul, menyelimuti Luming di dalamnya. Memangnya kenapa kalau pertahanan kita kuat? Kita juga akan mati. Ayo serang bersama dan bunuh Muyun. Suara dingin Ye Chu Fengcheng terdengar. Dia adalah orang pertama yang bergegas menuju pohon Bodhi. Yang lainnya mengikuti Ye Chu Fengcheng dari dekat. Mereka terbang ke tunggul pohon Bodhi dan kemudian bergegas menuju Luming. Wus, wus, wus. Sebelum dia tiba, serangan sudah meluncur ke arah Luming. Namun, sosok di tengah pohon Bodhi memancarkan aura misterius. Sebelum serangan itu bisa mendekati Luming dan masih agak jauh darinya, serangan itu menghilang secara otomatis saat bersentuhan dengan aura yang dipancarkan oleh sosok itu. Bagaimana mungkin? Mungkinkah figur ini tertinggal dari era sebelumnya? Hati Ye Chu Fengcheng bergetar. Sosok yang tertinggal dari era terakhir telah mati entah sudah berapa lama. Beraninya kau mencoba menghentikanku. Hukuman surgawi, hancurkan. Ye Chu Fengcheng berteriak dan mengaktifkan kekuatan pembalasan dewa. Cahaya pedang menebas ke arah Luming. Namun, situasinya sama seperti sebelumnya. Sebelum sinar pedang yang dipadatkan oleh kekuatan pembalasan dewa dapat mendekati Luming, sinar itu dilelehkan oleh aura yang dipancarkan oleh sosok itu dan menghilang tanpa jejak. Itu seperti setetes air yang jatuh ke laut, tidak menyebabkan satu gelombang pun. Bagaimana mungkin? Salah satu energi surgawi terkuat di rasku, bagaimana bisa begitu mudahnya dilenyapkan? Ye Chu Fengcheng berteriak tak percaya. Dia tidak bisa menerima situasi seperti ini. Kekuatan pembalasan dewa adalah salah satu dari 4 kekuatan terkuat dari suku manusia surgawi. Kekuatan itu tak terkalahkan dan dapat menghancurkan apapun. Namun,
Kekuatan itu meleleh bahkan sebelum dapat mendekatinya. Ini merupakan pukulan besar bagi kepercayaan dirinya. Hukuman surgawi. Penghancuran surga. Ye Yu dan yang lainnya tidak mempercayainya. Mereka juga menyerang. Kekuatan hukuman surgawi dan kekuatan kehancuran surgawi juga menyerang Luming. Namun, hasilnya sama dengan Ye Chu Fengcheng. Mereka meleleh sebelum bisa mendekati Luming. Ini merupakan pukulan besar bagi suku manusia surgawi. Ini adalah kekuatan terkuat dari suku manusia surgawi. Bagaimana bisa itu tidak berguna? Kultivasi pemilik figur ini terlalu kuat. Itulah sebabnya dia dapat melarutkan kekuatan kita. Bukannya kekuatan terkuat klan kita terlalu lemah. Karena kita tidak dapat menyerangnya, kita akan pergi sendiri dan menutup jarak. Bagaimanapun, Ye Chu Fengcheng adalah monster yang tak tertandingi. Dia segera menenangkan diri dan memberi perintah. Bab 4285, Terobosan, Alam Dewa Kaisar. Ye Chu Fengcheng dan yang lainnya berhenti menyerang Luming. Sebaliknya, mereka bergegas ke arahnya, ingin menutup jarak sebelum melancarkan serangan. Ada lebih dari 60 orang yang menyerang Luming. Mereka semua adalah ahli yang telah menerobos ke alam kaisar surgawi. Namun, ketika mereka berada dalam jarak tertentu dari Luming, mereka merasakan gelombang tekanan. Tekanan itu datang dari sosok di bawah pohon Bodhi. Tekanan ini menyebabkan orang-orang ini melambat. Terus menyerang. Ye Chu Fengcheng berteriak dan terus menyerang Luming dengan anak buahnya. Akan tetapi, meskipun tingkat kultivasi orang-orang ini telah mencapai alam kaisar dewa tingkat pertama, ada yang kuat dan ada yang lemah. Misalnya, ketika mereka berada di alam kaisar surgawi, yang terlemah hanya bisa melawan 2 tingkat di atas mereka, sedangkan Ye Chu Fengcheng yang terkuat bisa melawan 7 tingkat di atas mereka. Perbedaan kekuatannya sangat besar. Oleh karena itu, mereka yang basis kultivasinya lemah mengalami penurunan kecepatan paling besar. Mereka sudah mengalami kesulitan. Ye Chu Fengcheng dan yang lainnya tidak terpengaruh sama sekali, dan kecepatan mereka masih sangat cepat. Saat kelompok itu bergerak maju, perbedaan kekuatannya menjadi lebih jelas. Mereka yang kultivasinya lemah semakin lambat. Pada akhirnya, ada yang berhenti dan merasa sulit untuk maju. Perlahan-lahan, hanya sedikit orang yang terus bergerak maju. Beberapa menit kemudian, hanya ada 5 orang yang dapat terus bergerak maju. Mereka adalah Ye Chu Fengcheng, Ye Yu, dan talenta tertinggi terkuat lainnya dari suku manusia surgawi. Ketika mereka berada di alam kaisar surgawi, mereka dapat bertarung melawan makhluk yang setidaknya 6 tingkat lebih tinggi dari mereka. Meskipun mereka berada di bawah banyak tekanan, mereka masih dapat menanggungnya. Mereka terus maju dan segera, mereka berada kurang dari 10 meter dari Luming. Jarak ini sudah dalam jangkauan pertahanan Luming. Mu Yun, mati. Ye Chu Fengcheng berteriak dingin dan melakukan gerakan yang kuat. Kekuatan pembalasan dewa menyerbu ke arah Luming. Pada saat yang sama, Ye Yu dan 3 orang lainnya juga melakukan gerakan mereka. Mereka semua menggunakan kekuatan surgawi tertinggi. Serangan mengerikan itu melesat ke arah Luming. Luming tidak melawan. Ini adalah momen kritis dalam kultivasinya. Ayo, ayo, biarkan aku memanfaatkan seranganmu dan ancaman yang kau bawa untuk menerobos dalam satu gerakan. Luming meraung dalam hatinya, matanya menampakkan pandangan yang ganas. Ye Chu Fengcheng dan yang lainnya telah mencapai alam dewa surgawi. Kekuatan tempur mereka telah meningkat pesat dan mereka merupakan ancaman yang mematikan bagi Luming. Kekuatan tempur mereka cukup untuk membunuh Luming. Luming ingin memanfaatkan ancaman yang mereka berikan untuk mi potensinya tanpa batas. Kemudian, dengan bantuan tunggul pohon Bodhi dan batu suci kuno yang besar, ia akan menerobos dalam satu gerakan dan mengukir jalannya sendiri. Ledakan, 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 ledakan. 5 ledakan beruntun terdengar. 5 serangan mendarat pada Luming. Lapisan pertahanan di tubuh Luming terus-menerus hancur. Ye Chu Fengcheng dan yang lainnya adalah para jenius yang tak tertandingi dengan kekuatan tempur yang kuat. Sekarang setelah mereka berhasil menembus alam kaisar surgawi, kekuatan tempur mereka telah sepenuhnya melampaui Luming. Pertahanan di tubuh Luming terkoyak lapis demi lapis. Ada lebih dari 200 lapis pertahanan, tetapi semuanya dirobek oleh Ye Chu Fengcheng dan yang lainnya. Kekuatan mengerikan membombardir tubuh Luming. Tubuh Luming terpental, meluncur ribuan mil jauhnya. Tubuhnya berlubang-lubang besar. Tubuhnya hancur berkeping-keping, dan tulang serta dagingnya beterbangan kemana-mana.
Darah mengalir deras. Pemandangan yang mengerikan. Jelaslah bahwa gerakan ini telah melukai Luming dengan parah. Namun, Luming memiliki tubuh terlarang. Selama semua selnya tidak hancur sekaligus, dia akan baik-baik saja. Namun, Ye Chu Fengcheng dan yang lainnya sudah sangat gembira. Bocah itu, Mu Yun, telah menderita luka parah. Dia pasti sudah mati. Mata Ye Chu Fengcheng berbinar-binar, dia tampak amat gembira, seakan-akan dia sudah bisa melihat datangnya hari di mana dia akan dinobatkan sebagai putra surga. Mu Yun, mati. Ye Chu Fengcheng meraung. Dia melangkah maju dan menyerang Lu Ming sendirian. Lu Ming sudah terluka parah. Dia harus melakukan gerakan terakhir secara pribadi agar dia bisa menikmati pujian itu sendiri. Tak lama kemudian, dia dekat dengan Lu Ming. Namun, saat ini, tidak ada kepanikan di mata Lu Ming. Yang ada hanya keterkejutan. Ya, kejutan. Di saat hidup dan mati tadi, dia akhirnya mengerti, menyingkirkan kabut, dan melihat jalannya sendiri dengan jelas. Dia akhirnya memahami keterampilan rahasia yang menjadi miliknya. Terobosan. Lu Ming menggeram. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya cemerlang seolah-olah dia telah berubah menjadi tombak panjang. Sejak ia mulai berkultivasi, senjata yang ia gunakan sebagian besar adalah tombak. Oleh karena itu, ketika ia memahami teknik rahasianya, ia secara tidak sadar menggunakan tombak sebagai fondasinya. Teknik rahasia yang ia pahami mirip dengan teknik tombak. Asyik, kilatan tombak yang tajam tak tertandingi itu membumbung tinggi ke angkasa, menembus cakrawala dan menembus batas kemampuan Lu Ming. Ledakan. Aura yang kuat meledak dari tubuh Lu Ming. Aura ini sangat kuat, lebih dari 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Itu bukan lagi aura seorang kaisar yang surgawi, tetapi seorang kaisar dewa. Dia telah berhasil menerobos. Lu Ming mencoba mencari tahu jalur keterampilan rahasianya sendiri. Dia akhirnya berhasil menembus hambatan dan menerobos ke ranah kaisar surgawi. Begitu ia berhasil menembus alam tirk surgawi, energi terus mengalir keluar dari kedalaman tubuh Lu Ming. Luka-lukanya pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Ledakan. Lu Ming melancarkan pukulan, dan kekuatan penghancur menghantamnya. Pukulan itu bertabrakan dengan serangan Ye Chu Fengcheng, dan serangan Ye Chu Fengcheng langsung hancur. Dia berhasil menerobos. Bagaimana itu mungkin? Ye Chu Fengcheng meraung. Sebelumnya, Lu Ming jelas tidak berhasil menembus pertahanan lawan dan terluka parah oleh mereka. Dia tampak seperti akan mati. Seseorang yang hampir meninggal tiba-tiba berhasil menembus alam tirk surgawi. Siapa yang akan percaya? Aku sudah melepaskanmu terakhir kali, dan sekarang kau bertindak gegabah. Aku akan menyingkirkanmu sepenuhnya. Lu Ming berkata dengan dingin, tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Dia melangkah maju dan mendekati Ye Chu Fengcheng dengan kecepatan tinggi. Ledakan. Pukulan lain dilontarkan, dan kekuatan yang besar dan tak berujung menghantam Ye Chu Fengcheng. Kekuatan yang mengerikan itu membuat pupil mata Ye Chu Fengcheng menyusut dengan cepat. Kekuatan pukulan ini bukanlah sesuatu yang dapat ditahannya. Lu Ming baru saja membuat terobosan dan kekuatannya sudah di atas kekuatannya. Ye Chu Fengcheng dengan gila mundur ke sisi Ye Yu dan yang lainnya, lalu dia berteriak, "Ayo serang bersama." Hukuman surgawi. Hukuman surgawi. Ye Chu Fengcheng, Ye Yu, dan yang lainnya menyerang dengan gila-gilaan, beradu dengan kekuatan tinju Lu Ming. Namun, hasilnya mereka terdesak mundur dan batuk darah. Aku baru saja mencapai puncak, jadi kekuatanku belum mencapai puncaknya. Sayang sekali. Lu Ming bergumam dalam hatinya. Dia baru saja menerobos, jadi basis kultivasinya masih dalam tahap peningkatan. Oleh karena itu, gerakan tadi hanya melukai Ye Chu Fengcheng dan yang lainnya, tetapi tidak membunuh mereka. Mundur, cepat mundur. Siapkan formasi untuk membunuh bocah ini. Dia baru saja menerobos, dan wilayahnya belum stabil. Ye Chu Fengcheng meraung dan mundur bersama Ye Yu dan yang lainnya, berkumpul kembali dengan para kaisar dewa dari ras makhluk surgawi lainnya. Selama kurun waktu ini, mereka telah mengumpulkan lebih banyak lagi ahli manusia surgawi. Lebih dari 60 dari mereka telah berhasil menembus alam dewa kaisar, dan setengahnya berasal dari suku manusia surgawi. Jumlah mereka ada 32 orang. Ada lebih dari 29 orang yang menyiapkan barisan untuk menghadapi Lu Ming sebelumnya. 32 orang dan semuanya telah mencapai alam tirk surgawi. Setelah menyiapkan formasi, kekuatannya bahkan lebih mengerikan.
Bab 4286, menghancurkan formasi dengan kekuatan. Ye Chu Fengcheng sudah takut pada Lu Ming setelah semua yang terjadi. Karena itu, dia segera membentuk formasi pertempuran saat menyadari ada yang tidak beres. Dia ingin membunuh Lu Ming dengan serangan terkuatnya. Aura dari 32 orang kultivator suku manusia surgawi Kaisar Dewa tingkat pertama saling bersilangan dan mengembun menjadi satu sosok yang sangat besar. Sosok itu memegang pedang tempur dan menyerang Lu Ming. Pedang ini sebenarnya berisi 3 jenis kekuatan surgawi tertinggi, yaitu hukuman surgawi, dan pemusnahan surgawi. Ayo, Lu Ming melangkah maju, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya terang, bagaikan api yang menyala-nyala. Dia meninju dan sebuah kekuatan tinju yang besar, yang mengandung daya penghancur, menghantam ke arah sosok besar yang terbentuk dari formasi suku manusia surgawi, bertabrakan dengan pedang tempurnya. Dengan suara ledakan keras, pedang tempur itu berhasil dihalangi. Kekuatan tinju Lu Ming menghilang dan dia mundur beberapa langkah. Lu Ming sedikit dirugikan dalam gerakan ini. Lagi pula, dia baru saja membuat terobosan. Ye Chu Fengcheng dan yang lainnya sangat gembira saat melihat Lu Ming berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Benar juga, anak ini baru saja naik pangkat dan kekuatan tempurnya tidak kuat. Ayo kita bunuh dia sekaligus. Ye Chu Fengcheng meraung. 32 orang kuat dari suku manusia surgawi mengaktifkan formasi dengan sekuat tenaga dan bergegas menuju Lu Ming. Sosok besar itu mengayunkan pedangnya dan menebas Lu Ming dengan liar. Ledakan, ledakan. Kedua belah pihak saling bertukar beberapa gerakan lagi dan Lu Ming masih dalam posisi yang kurang menguntungkan. Hal ini membuat Ye Chu Fengcheng dan yang lainnya semakin percaya diri. Mereka menyerang dengan sekuat tenaga, ingin membunuh Lu Ming secepat mungkin. Mari kita coba formula pertempuran. Meskipun Lu Ming berada pada posisi yang kurang menguntungkan, dia tidak panik sama sekali. Dia masih memiliki kartu truf yang belum digunakannya. Misalnya, formula pertempuran. Ketika dia berada di alam Kaisar Surgawi, dia dibatasi untuk menggunakan kekuatan yang 9 tingkat lebih tinggi dari dirinya sendiri. Oleh karena itu, bahkan jika dia mengaktifkan formula karakter pertempuran, kekuatan tempurnya tidak akan meningkat. Namun, sekarang berbeda. Sekarang setelah dia berhasil menembus alam Tirk Surgawi, batasan alam Tirk Surgawi telah menghilang. Dia harus bisa meledak dengan kekuatan yang lebih besar lagi. Dalam sekejap, formula pertempuran diaktifkan. Ledakan. Kekuatan yang bahkan lebih kuat muncul dari tubuh Lu Ming. Ledakan, ledakan. Lu Ming meninju dengan kedua tinjunya. Aliran kekuatan tinju melesat keluar seperti meteor menuju formasi suku manusia surgawi. Kali ini, situasinya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Kekuatan tinju yang mengerikan menghancurkan cahaya pedang yang dipadatkan oleh formasi suku manusia surgawi. Sosok besar itu bergetar dan cahayanya meredup. Adapun Ye Chu Fengcheng dan yang lainnya, tubuh mereka gemetar dan mereka terpaksa mundur. Mereka merasakan kidan darah mereka bergejolak dan mereka hampir memuntahkan darah. Mata mereka terbelalak. Bagaimana ini mungkin? Apa yang terjadi? Bagaimana kekuatan tempurnya tiba-tiba meningkat begitu banyak? Ye Chu Fengcheng meraung histeris. Dia tidak bisa mengerti. Dia tidak bisa mengerti ribuan hal dalam hatinya. Ye Yu dan yang lainnya juga sama. Lu Ming jelas telah mengerahkan seluruh kemampuannya saat ia mengerahkan kekuatan tempurnya sebelumnya. Mengapa kekuatan tempurnya meroket lagi? Kau bahkan tidak bisa memahami logika sederhana seperti itu. Di alam Kaisar Surgawi, melewati 9 tingkat adalah batasnya. Aku telah dibatasi. Sekarang setelah aku berhasil menembus alam Kaisar Surgawi, batasan itu telah dicabut dan aku secara alami menjadi lebih kuat. Kau mengerti? Suara tenang Lu Ming terdengar. Alasan dia menjelaskan hal ini adalah untuk menyerang Ye Chu Fengcheng dan yang lainnya, berharap akan muncul cacat dalam formasi tersebut. Seperti yang diduga, Ye Chu Fengcheng dan yang lainnya terkejut dan tak percaya saat mendengar kata-kata Lu Ming. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Ye Chu Fengcheng tampaknya telah menderita pukulan besar saat dia mulai meraung dengan gila. Ia merasa sulit mempercayainya dan sulit menerimanya. Apa yang dikatakan Lu Ming? Kekuatan tempurnya dibatasi saat dia berada di alam Kaisar Surgawi. Dia mampu bertarung melawan lawan yang 9 tingkat lebih tinggi darinya, tapi dia masih dibatasi. 9 level sudah menjadi puncaknya. Siapa yang bisa mencapainya?
Ye Chu Fengcheng telah mencapai tingkat di mana ia dapat bertarung di 7 tingkat. Ia sudah dikenal sebagai jenius tak tertandingi dari suku manusia surgawi, dan tidak banyak dari mereka bahkan di seluruh suku manusia surgawi. Di alam semesta, mereka yang mampu bertarung melintasi 4 tingkatan disebut sebagai jenius yang tak tertandingi dan kandidat dalam daftar jenius alam semesta. Namun, kekuatan Lu Ming bukanlah batasnya meskipun ia berada 9 tingkat lebih tinggi. Karena ia dibatasi, ia tidak dapat mengerahkan seluruh kekuatan tempurnya. Membandingkan orang sungguh menyebalkan. Pukulan yang mereka terima terlalu besar. Ye Chu Fengcheng dan yang lainnya terkejut, dan sebuah cacat secara alami muncul dalam formasi tersebut. Sosok besar itu bergetar dan cahaya pun redup. Meski hanya sesaat, itu sudah cukup bagi Lu Ming. Jika istana surgawi ingin menindasku, maka aku akan menyebut jurus rahasia ini dengan gaya penghancur langit. Suara dingin Lu Ming terdengar. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya yang menyilaukan dan seluruh tubuhnya berubah menjadi tombak panjang. Asyik, Lu Ming berubah menjadi tombak panjang dan terbang di udara, menusuk ke arah Ye Chu Fengcheng dan yang lainnya. Jurus rahasia ini diciptakan oleh Lu Ming sendiri. Jurus rahasia ini merupakan jurus rahasia unik yang diciptakan berdasarkan puluhan ribu jurus rahasia biasa dan lebih dari 1.800 jurus rahasia kuno yang telah dikuasainya. Jurus rahasia ini menggabungkan esensi dari banyak jurus rahasia dan merupakan jurus rahasia yang paling cocok untuk Lu Ming. Lu Ming memberi nama keterampilan rahasia ini sebagai bentuk pemecah langit. Ini adalah keterampilan rahasia pertama yang diciptakannya. Akan ada lebih banyak lagi di masa mendatang. Keterampilan rahasia yang diciptakan sendiri adalah yang paling cocok untuk digunakannya. Keterampilan itu akan lebih kuat dan lebih hebat daripada keterampilan rahasia apapun yang dikuasai Lu Ming. Setelah mengeluarkan jurus rahasia ini, kekuatan tempur Lu Ming telah mencapai puncaknya. Yang pertama menanggung beban adalah sosok besar yang dipadatkan oleh susunan tersebut. Tombak panjang itu bertabrakan dengan sosok besar itu. Dengan suara keras, sosok yang dipadatkan oleh susunan itu meledak. Tombak panjang itu tidak berhenti dan menembus formasi yang didirikan Ye Chu Fengcheng dan yang lainnya. Ledakan. Sebuah ledakan dahsyat terdengar, dan cahaya surgawi yang menyilaukan menyebar ke segala arah. 32 manusia surgawi yang kuat bergetar hebat, dan 5 atau 6 yang terlemah bergetar hebat seolah-olah mereka telah ditusuk dengan lebih dari selusin lubang. Darah menyembur keluar dari tubuh mereka, dan mereka jatuh ke tanah, tidak lagi bernapas. 5-6 ahli kaisar dewa tingkat pertama ini benar-benar terkejut setengah mati oleh serangan Lu Ming. Yang lainnya semuanya mundur. Formasinya hancur. Membunuh. Suara dingin Lu Ming terdengar. Dia melangkah ke udara dan menyerang ke arah pasukan kuat suku manusia surgawi yang mundur seperti kilat. Dengan kilatan cahaya tombak, beberapa ahli kaisar dewa tingkat pertama tertusuk melalui ruang di antara alis mereka oleh cahaya tombak dan terbunuh di udara. Tanpa formasi, orang-orang ini tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dari Lu Ming jika mereka berada di level yang sama. Sosok Lu Ming terus-menerus berkedip. Setiap kali dia berkedip, beberapa orang akan terbunuh. Mereka adalah makhluk-makhluk surgawi yang memiliki kekuatan-kekuatan manusia, dan mereka biasanya tinggi dan perkasa. Tetapi sekarang, mereka lemah seperti anak ayam, mati di tangan Lu Ming. Tidak, jangan bunuh aku. Ah, aku tidak ingin mati. Kamu tidak bisa membunuhku. Aku manusia surgawi. Para pembudidaya suku manusia surgawi terus berteriak berusaha bertahan hidup, tetapi Lu Ming melintas melewati mereka dan suara mereka tiba-tiba berhenti. Dalam sekejap mata, Lu Ming telah membunuh 20 dari 32 makhluk surgawi ahli tirk surgawi. Bab 4287, Membunuh kamu Chu Fengcheng. Para ahli dari suku manusia surgawi benar-benar rentan di hadapan Lu Ming. 20 dari mereka terbunuh dalam sekejap. Pada saat ini, orang-orang dari ras lain di sekitar gemetar. Mereka menggigil dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Di antara mereka, ada lebih dari 30 dewa kaisar. Saat 32 ahli dari suku manusia surgawi bertarung melawan Lu Ming dalam satu formasi, para ahli tirk surgawi lainnya tidak dapat ikut campur. Mereka berdiri jauh dan menyaksikan pertempuran. Mereka siap untuk mengambil tindakan jika terjadi perubahan. Tetapi sekarang, tak seorang pun berani bertindak. Kekuatan tempur Lu Ming terlalu mengerikan. Para jenius dari suku manusia surgawi, yang biasanya sombong dan perkasa di hadapan mereka,
menjadi lemah seperti anak ayam di hadapan Luming. Bagaimana mereka masih berani menyerang? Bukankah naik ke atas sama saja dengan bunuh diri? Beberapa orang tidak hanya tidak berani menyerang, tetapi bahkan mundur. Sialan, sialan. Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat ini, Ye Chu Fengcheng, Ye Yu, dan yang lainnya juga menggigil, mata mereka penuh ketakutan. Mereka tidak berani menghadapi Luming secara langsung. Sebaliknya, mereka mundur dengan panik. Susunan pasukan telah hancur dan mereka bukan tandingan Luming. Kenapa kalian kabur? Bukankah kalian semua ingin membunuhku? Aku di sini, datang dan bunuh aku. Luming berkata dengan dingin. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan teknik aurora yang hebat dan berubah menjadi seberkas cahaya, bergegas menuju Ye Chu Fengcheng, Ye Yu, dan yang lainnya. Asyik, itu terlalu cepat. Dalam sekejap mata, Luming telah tiba di depan Ye Yu. Ah! Ye Yu menjerit ketakutan dan mundur seperti anak ayam yang ketakutan. Ye Yu, aku akan mengantarmu pergi. Luming berkata dengan dingin. Cahaya tombak meledak dari telapak tangannya dan menusuk ke arah Ye Yu. Karena konflik di dunia kuno, Ye Yu telah menargetkannya di Istana Surgawi dan ingin membunuhnya setiap saat. Luming pasti mengingat ini. Dia sudah lama mencari kesempatan untuk menyingkirkan Ye Yu. Sekarang dia punya kesempatan, bagaimana mungkin dia melewatkannya? Ye Yu meraung ketakutan dan mundur dengan panik, mencoba menghindari serangan Luming. Namun, tingkat kultivasinya sama dengan Luming. Bagaimana dia bisa menghindari serangan Luming? Kecepatan Luming bahkan lebih cepat. Begitu dia mundur, Luming mengejarnya. Dia tidak bisa memperlebar jarak di antara mereka. Pada akhirnya, Ye Yu tidak punya pilihan lain selain menggunakan seluruh kekuatannya, mengedarkan kekuatan hukuman surgawi secara ekstrim. Namun, dalam pertempuran di level yang sama, selain kekuatan hukuman surgawinya tidak terlalu kuat, dia sama sekali tidak dapat memblokir serangan Luming. Dengan suara keras, serangan Ye Yu berhasil ditembus oleh Luming. Serangan itu tidak berhenti dan mengenai dahi Ye Yu, menusuknya. Pada saat yang sama, jiwanya dimusnahkan oleh Luming. Kamu Yu, mati. Ayo, ayo. Aku tidak bisa tidak mati. Aku pasti tidak bisa mati. Aku akan menjadi putra surga. Ye Chu Fengcheng memanfaatkan momen ketika Luming membunuh Ye Yu untuk mundur dengan panik. Pada saat yang sama, dia berteriak dalam hatinya. Dia tidak ingin mati. Dia ingin melarikan diri. Dia ditakdirkan menjadi tokoh penting di Istana Surgawi. Dia memacu kecepatannya hingga ekstrim. Dalam beberapa kilatan, dia sudah berada sejauh 10.000 mil. Kemudian, dia menggunakan seluruh kekuatannya dan mengubah tubuhnya menjadi pedang. Auranya meledak hingga ekstrim. Seluruh tubuhnya seperti pedang tempur saat dia melesat ke kehampaan. Dia akan menerobos kekosongan dan menyerbu ke tingkat kedua. Pada level pertama, selama kultivasi seseorang mencapai alam surgawi, ia dapat mengeluarkan auranya dan melesat ke langit. Ia akan mampu menembus kehampaan dan memasuki level kedua. Tentu saja, mereka tidak menggunakan kekuatan mereka yang sebenarnya untuk menghancurkan ruang dan pergi. Ruang kota abadi tertinggi sangat stabil dan dengan kekuatan mereka, mereka tidak dapat menghancurkan ruang tersebut. Akan tetapi, ketika tingkat kultivasi mereka mencapai alam tirk surgawi dan mereka menyerang dengan sekuat tenaga, mereka akan memicu hukum yang ditetapkan oleh kota abadi tertinggi dan mengirim mereka ke tingkat kedua. Ye Chu Fengcheng tahu bahwa dengan kecepatannya, dia tidak akan bisa lolos dari kejaran Luming. Hanya ada satu jalan di depannya sekarang, yaitu dengan bergegas ke dunia tingkat kedua. Hanya dengan begitu dia bisa lolos dari kejaran Luming. Kamu ingin terburu-buru ke tingkat kedua. Kamu tidak bisa melakukannya di hadapanku. Bagaimana mungkin Luming tidak tahu apa yang sedang dipikirkan Ye Chu Fengcheng? Seketika, Luming menggunakan teknik teleportasi yang lebih hebat. Dalam sekejap, dia muncul tepat di atas kepala Ye Chu Fengcheng. Ah! Ye Chu Fengcheng berteriak ketakutan dan mencoba berhenti. Namun, dia baru saja menyerang dengan sangat ganas. Sulit baginya untuk berhenti sekarang. Meskipun dia telah berusaha sekuat tenaga, dia hanya bisa memperlambat dalam waktu singkat. Tubuhnya masih bergegas menuju Luming. Ye Chu Fengcheng berteriak gila, wajahnya berubah ketakutan. Cemas, dia hampir menjadi gila. Kau tidak menginginkannya. Aku menginginkannya. Luming tersenyum tipis dan menatap Ye Chu Fengcheng dari atas. Kemudian, tubuhnya jatuh seperti meteorit, kakinya menghantam wajah Ye Chu Fengcheng.
Setiap bagian tubuh Luming adalah senjata. Kekuatan kakinya tidak lebih lemah dari tangannya. Ah, 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 aku akan melawanmu sampai mati. Melihat bahwa dia tidak dapat menghindari serangan itu, Ye Chu meraung marah dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan Luming. Kedua sosok itu bertemu di udara seperti dua meteor. Ledakan. Dengan ledakan yang dahsyat, lingkaran energi menyebar ke segala arah. Pedang tempur Ye Chu Feng Cheng, yang telah dipadatkan oleh kekuatan pembalasan dewa, meledak dengan keras. Sosok Luming tidak berhenti. Dia terus menyerang, dan kakinya dengan akurat menginjak wajah Ye Chu Feng Cheng. Dalam sekejap, wajah tampan Ye Chu Feng Cheng berubah total dan cekung. Suara berderak terdengar dari sekujur tubuhnya. Kekuatan Luming terlalu kuat. Kekuatan itu mengalir dari wajahnya ke seluruh tubuhnya. Semua tulang dan baju besinya berubah menjadi debu dalam sekejap di bawah kekuatan yang mengerikan itu. Tubuh Ye Feng Cheng jatuh dengan kecepatan lebih cepat dari sebelumnya. Ledakan. Tubuh Ye Chu Feng Cheng menabrak pohon bodi dan berubah menjadi tumpukan daging. Pohon bodi baik-baik saja. Terlalu keras. Tubuh Ye Chu Feng Cheng hancur, tetapi jiwanya tidak. Dia terbang keluar dengan panik, mencoba melarikan diri. Mu Yun, jangan bunuh aku. Selama kau membiarkanku pergi, aku pasti akan memohon kepada para penguasa surgawi dan bahkan para pemuja surgawi saat aku kembali. Aku akan memohon mereka untuk mengampunimu. Sambil berlari, jiwa Ye Chu Feng Cheng masih berteriak. Benar-benar lelucon. Suara acuh tak acuh Luming terdengar. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas menuju jiwa Ye Chu Feng Cheng. Dengan sekali hembusan, jiwa Ye Chu Feng Cheng berubah menjadi asap hijau dan lenyap. Ye Chu Feng Cheng, seorang jenius tak tertandingi yang mampu bertarung melintasi 7 tingkat di alam kaisar surgawi, telah tumbang. Pada saat itu, masih ada 10 makhluk surgawi pembangkit tenaga tirk surgawi yang belum mati dan melarikan diri dengan panik. Beberapa dari mereka melarikan diri ke kejauhan, sementara yang lainnya mengikuti contoh Ye Chu Feng Cheng dan meledakkan seluruh aura mereka, ingin menyerbu ke tingkat kedua. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Luming berteriak, matanya dipenuhi niat membunuh. Dia telah dibutakan oleh haus darah, dan suku manusia surgawi telah mencoba membunuhnya berkali-kali. Para pemuja surgawi, para penguasa surgawi, dan generasi muda semuanya ingin berurusan dengannya. Dia telah lama dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat terhadap suku manusia surgawi. Bab 4288, Umpan Balik Energi dari Rune Rahasia. Dia tidak akan membiarkan satupun pembudidaya suku manusia surgawi pergi. Setelah membunuh Ye Chu Feng Cheng, Luming tidak berhenti. Dia menggunakan teknik teleportasi yang lebih hebat dan muncul di depan penguasa manusia surgawi yang ingin bergegas ke tingkat kedua. Telapak tangannya seperti pisau, dan dia membunuh orang itu dengan tebasan. Lalu, dia menyerang ke arah yang lain. Para ahli dari suku manusia surgawi ini lemah bagaikan anak ayam di hadapan Luming. Tak satu pun dari mereka yang mampu menahan satu gerakan pun dari Luming. Ayo pergi, ayo pergi. Yunmu ini terlalu gila. Dia iblis. Setelah dia selesai membunuh suku manusia surgawi, dia pasti akan datang untuk membunuh kita. Saya harus pergi. Para ahli dari ras lain merasakan hawa dingin di sekujur tubuh mereka. Mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mereka terbang ke segala arah dan menghilang dari tempat ini dalam sekejap mata. Setelah terbang jauh, mereka yang telah menerobos ke alam tirk surgawi masih merasa gelisah. Banyak dari mereka yang mengeluarkan aura mereka dan bergegas menuju tingkat kedua. Kekuatan tempur Mu Yun ini terlalu mengerikan. Dia baru saja menerobos ke alam tirk surgawi, tetapi dia sudah sangat kuat. Jika dia terus menerobos, bahkan Tuan Muda Kopte tidak akan menjadi lawannya. Aku harus memberi tahu Tuan Muda Kopte sesegera mungkin dan menyiapkan penyergapan di sekitar panggung kekosongan yang menghancurkan. Meskipun basis kultivasinya tidak sekuat itu, kita harus membunuhnya terlebih dahulu. Jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Salah satu malaikat kuat itu bergumam, matanya dipenuhi ketakutan. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil saat memikirkan pembantaian Luming terhadap para elit suku manusia surgawi seolah-olah dia sedang membunuh ayam. Dia harus memberi tahu Jaber tentang ini terlebih dahulu. Seketika, auranya meledak secara ekstrim, dan 8 sayap malaikat terentang dari punggungnya. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh kekuatan suci, dan dia terbang ke langit.
Ia terus melesat ke atas. Saat ia mencapai ketinggian tertentu, kekosongan itu otomatis terbelah. Ia melesat ke dalam kekosongan yang terbelah itu dan menghilang. Dia telah menerobos kehampaan dan bergegas ke tingkat kedua. Selama seseorang mencapai alam tirk surgawi, tidak peduli seberapa kuat atau lemah kekuatan bertarungnya, dia akan mampu menyerbu ke tingkat kedua. Lu Ming terus berusaha menembus pohon Bodhi. Pada akhirnya, tidak ada satupun dari 10 makhluk surgawi yang tersisa yang berhasil melarikan diri. Mereka semua tewas di tangan Lu Ming. Namun, aura di tubuh Lu Ming tidak melemah, malah menjadi lebih ganas. Aku perlu menemukan tempat untuk bercocok tanam dan menstabilkan diriku. Lu Ming merenung, lalu secara acak memilih arah dan terbang ke arah itu. Setelah terbang beberapa jauh, Lu Ming menemukan tempat tersembunyi, duduk bersila, dan mulai berkultivasi. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. 3 hari kemudian, basis kultivasi Lu Ming telah sepenuhnya stabil di alam tirk surgawi. Fondasinya stabil dan tidak ada masalah. Saat kondisi Lu Ming mulai stabil, gelombang energi yang besar dan agung tiba-tiba keluar dari beberapa sel di tubuhnya. Energi ini sangat murni dan dapat diubah menjadi energi terlarang dengan sangat cepat. Ini, energi yang terkandung dalam rune rahasia akhirnya akan meledak. Lu Ming bergumam, ekspresi gembira terlihat di wajahnya. Kembali ke dunia kuno, Lu Ming telah membunuh sejumlah besar keterampilan rahasia kuno dan menyerap sejumlah besar rune keterampilan rahasia. Di antara semua keterampilan rahasia kuno yang hebat itu, yang terlemah merupakan Kaisar Dewa tingkat pertama, sedangkan yang terkuat merupakan Kaisar Dewa tingkat kelima. Total ada lebih dari 800 rune seni rahasia. Dulu di dunia kuno, Lu Ming telah menyerap lebih dari 100 rune. Meskipun sisanya telah menyatu dengan selnya, tidak ada energi yang keluar karena Lu Ming telah menemui hambatan. Sekarang, Lu Ming akhirnya berhasil menembus kemacetan dan memasuki alam Kaisar Surgawi. Energi rune keterampilan rahasia akhirnya menyembur keluar. Lu Ming tidak berani bersikap lambat. Dia menyerap energi rune seni rahasia dengan sekuat tenaga dan mulai berkultivasi. Menyerap energi rune keterampilan rahasia memungkinkannya meningkat dengan sangat cepat. Tingkat kultivasi Lu Ming mulai meningkat pada tingkat yang mengkhawatirkan. Dalam beberapa jam saja, kultivasi Lu Ming telah mencapai puncak alam Kaisar Dewa tingkat pertama dan dia siap menerobos ke alam Kaisar Dewa tingkat kedua. Beberapa jam kemudian, terdengar ledakan keras dan aura Lu Ming meledak. Dia berhasil melangkah ke alam Kaisar Dewa tahap kedua. Akan tetapi, setelah melangkah ke tahap kedua alam Dewa Kaisar, energi rune keterampilan rahasia telah habis. Meskipun ada beberapa ratus rune keterampilan rahasia, setiap rune keterampilan rahasia hanya mengandung sedikit energi. Selain itu, kultivasi keterampilan rahasia kuno itu tidak tinggi. Level Dewa Kaisar tahap pertama atau kedua tidak banyak membantu Lu Ming. Oleh karena itu, meskipun jumlahnya banyak, mereka hanya membantu Lu Ming untuk menembus satu level. Bagaimanapun, dia berada di alam tirk surgawi. Selain tubuhnya yang terlarang, dia akan membutuhkan terlalu banyak energi untuk menerobos. Setiap kali ia menerobos, energi yang dibutuhkan puluhan hingga ratusan kali lebih banyak daripada orang biasa, atau bahkan lebih. Kalau tidak, kekuatan terlarang itu tidak akan begitu kuat. Setiap gumpalan kekuatan terlarang membutuhkan lebih banyak energi untuk mengembun. Lu Ming sudah sangat puas karena dia bisa menerobos satu alam dalam sekali jalan. Aku penasaran seberapa kuat kekuatanku saat ini. Lu Ming merasakan energi yang besar dan melonjak dalam tubuhnya dan dia sedikit bersemangat. Kaisar Dewa tingkat kedua jauh lebih kuat daripada Kaisar Dewa tingkat ke-9. Lu Ming merasa bahwa jika dia berada di alam semesta purba, dia bisa menghancurkan dunia. Pukulan biasa bisa meledakkan bintang. Para Dewa Kaisar dianggap sebagai ahli di seluruh alam semesta purba. Di seluruh alam semesta purba, seorang Kaisar yang surgawi dapat dianggap sebagai ahli kelas 1. Alam Dewa Surgawi dianggap sebagai ahli puncak. Sedangkan untuk alam asal, mereka adalah eksistensi yang dapat menekan keberuntungan kekuatan besar dan merupakan penguasa tertinggi sejati di alam semesta. Lu Ming dapat dianggap telah memasuki jajaran ahli kelas 1 di alam semesta purba. Inilah puncak yang dapat dicapai oleh generasi muda di alam semesta purba. Menurut pengetahuan Lu Ming, di antara generasi muda di seluruh alam semesta purba, termasuk istana surga, tidak ada seorang pun yang mencapai alam master surgawi.
Yang tertinggi adalah Kaisar Surgawi. Sedangkan untuk ahli terkuat di antara generasi muda, dia tidak yakin berapa banyak dewa kaisar yang bisa dia capai. Dia memperkirakan tidak akan terlalu tinggi. Lagi pula, sangat sulit untuk menerobos ke alam Tirk Surgawi. Sekarang, mari kita pergi ke dunia kedua. Itulah dunia yang paling membantu saya. Lu Ming meninggalkan tempat pengasingannya dan menatap ke langit. Bagi Lu Ming, level pertama hanyalah transisi. Tunggul pohon Bodhi adalah yang paling berguna baginya. Sedangkan untuk lingkungan kultivasi di dunia tingkat kedua, itu adalah yang paling cocok untuk para ahli surgawi. Hanya di sana seseorang dapat berkembang dengan pesat. Kali ini, Lu Ming harus memanfaatkan kesempatan itu untuk meningkatkan dirinya sebanyak mungkin. Ia harus segera melewati ambang batas Dewa Kaisar dan menerobos ke alam Master Surgawi sesegera mungkin. Dan EBSCP, hanya di alam dewa yang surgawi seseorang dapat berpartisipasi dalam rahasia alam semesta. Jika tidak, mereka tidak akan memenuhi syarat. Asyik. Lu Ming terbang ke langit dan melepaskan auranya. Dia seperti aliran cahaya yang melesat ke kedalaman langit. Ketika Lu Ming mencapai ketinggian tertentu, kekosongan itu terbuka secara alami dan Lu Ming bergegas ke dalamnya. Begitu dia bergegas masuk, Lu Ming merasakan suatu kekuatan dahsyat membimbingnya ke suatu tempat. Tidak ada cara untuk melawan kekuatan ini. Lu Ming hanya bisa mengikuti kekuatan itu dan terbang maju. Saat berikutnya, ada kilatan cahaya dan Lu Ming muncul di dunia baru. Bab 4289 Pengepungan Kedap Air. Lu Ming menyadari bahwa ia telah tiba di dunia baru. Ia mengangkat matanya dan mengamatinya. Ia mendapati dirinya berdiri di atas sebuah batu hijau. Batu biru itu berbentuk bulat dan pipih, panjang dan lebarnya sekitar 3 meter. Lu Ming melihat sekelilingnya dan menemukan banyak sekali batu biru seperti itu di sekelilingnya. Dia menemukan bahwa dia sebenarnya berada di sebuah danau yang luas. Batu-batu biru ini berada di danau tersebut. Ada sejumlah besar batu-batu biru di danau tersebut. Batu-batu tersebut berjejer rapat. Jika dilihat sekilas, setidaknya ada beberapa ribu batu biru. Lu Ming berdiri di salah satu batu hijau. Ini pastilah tingkatan kehampaan yang menghancurkan. Lu Ming bergumam. Dari informasi yang diberikan oleh belati terbang, Lu Ming mengetahui bahwa ini adalah kolam kehampaan yang hancur. Dari lapisan pertama kehampaan yang hancur hingga lapisan kedua, ia tidak muncul secara acak di tempat tertentu di lapisan kedua, melainkan muncul di tempat yang tetap. Seperti kolam kehampaan yang pecah. Di seluruh dunia lapisan kedua, terdapat total 4 kolam kehampaan yang hancur. Mereka berhubungan dengan 4 kawasan berbeda di dunia pertama. Memecah kekosongan dari area tertentu di dunia lapisan pertama ke lapisan kedua akan menyebabkan munculnya kumpulan kekosongan yang hancur. Kolam kehampaanku yang hancur seharusnya berada di timur. Itu berada di tepi timur, jadi aku harus menuju ke barat untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya. Lu Ming mengidentifikasi arahnya dan kemudian melayang ke angkasa, terbang ke arah barat. Tak lama kemudian, Lu Ming meninggalkan lapisan kehampaan yang hancur dan tiba di puncak gunung di samping lapisan kehampaan yang hancur. Apakah ini ki kehancuran yang legendaris? Lu Ming bisa merasakan energi yang melayang di antara langit dan bumi. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan rasa ingin tahu. Energi yang terkandung dalam tingkat kedua kota abadi tertinggi benar-benar berbeda dengan energi di alam semesta purba. Tidak seorang pun tahu apa energi di sini. Mereka yang datang dari alam semesta purba menyebutnya Ki Purba, yang berarti Ki langit dan bumi yang terkandung di tanah purba di era terakhir. Energi ini berada pada tingkat yang lebih tinggi daripada Ki surgawi di alam semesta purba dan sangat mendalam. Namun, makhluk hidup di alam semesta purba tidak dapat menyerap energi ini secara langsung. Mereka harus menggunakan cara khusus. Metode khusus yang disebut adalah mengandalkan tungku pil yang unik untuk tingkat kedua kota abadi tertinggi. Menurut informasi yang diberikan oleh kereta terbang, terdapat sejenis tungku alkimia di banyak peninggalan sejarah kuno di tingkat kedua. Selama tungku alkimia ini diaktifkan, ia akan terus menyerap ki kehancuran antara langit dan bumi dan kemudian memurnikan pil kehancuran. Mereka bisa langsung menyerap dan memurnikan pil yang menyedihkan itu. Dan yang menakjubkan adalah, tidak peduli kekuatan apapun yang dia kembangkan, dia dapat menyerapnya dan memurnikannya. Misalnya, suku manusia surgawi, tubuh terlarang,
dan makhluk hidup yang mengembangkan kekuatan dewa di alam semesta purba semuanya dapat disempurnakan dan diubah menjadi kekuatan mereka sendiri untuk membantu manusia meningkatkan kultivasi mereka dan memurnikan tubuh dewa mereka. Dapat dikatakan bahwa ini adalah pil supreme. Fei Ying berkata bahwa ada keberuntungan tertinggi di kota abadi tertinggi. Mereka yang masuk dapat dengan cepat meningkatkan kultivasi mereka dan memperlebar jarak antara mereka dan yang lainnya. Bagi seorang kaisar surgawi, keberuntungan terbesar adalah pil kekacauan. Namun, kota abadi agung memiliki aturannya sendiri. Tungku pil yang digunakan untuk meramu pil yang sunyi tidak dapat dibawa keluar. Misalnya, ketika Fei Yao dan yang lainnya memasuki kota abadi tertinggi sebelumnya, mereka tidak dapat membawa tungku pil bersama mereka. Sebelum mereka pergi, tungku pil itu semuanya telah meninggalkan tubuh mereka dan terbang menjauh. Jika mereka bisa mengeluarkannya, Istana Surgawi akan mengeluarkan sejumlah besar kuali alkimia dan memberikannya kepada para jenius yang masuk kali ini. Begitu mereka masuk, mereka dapat menggunakan kuali alkimia untuk memurnikan pil terpencil dan meningkatkan kultivasi mereka. Namun, pada kenyataannya, itu tidak terjadi. Setiap orang yang masuk harus menemukan tungku pil untuk memurnikan pil terpencil itu. Tujuan utama saya saat ini adalah menemukan tungku pil dan meramu pil purba. Hanya dengan begitu saya dapat meningkatkan kultivasi saya dengan cepat. Saya telah memasuki level kedua beberapa tahun lebih lambat daripada yang lain. Lu Ming bergumam. Para ahli tirk surgawi lainnya telah memasuki level kedua saat mereka masuk, jauh lebih awal daripada Lu Ming. Di antara orang-orang ini, beberapa dari mereka mungkin telah memperoleh kuali alkimia sejak lama untuk memurnikan pil purba guna meningkatkan kultivasi mereka. Kalau dia tidak menambah kecepatannya, dia takut tidak akan mampu mengimbangi yang lain. Namun, jika seseorang ingin mendapatkan tungku alkimia, mereka harus pergi ke beberapa reruntuhan atau bangunan. Tidak mungkin mendapatkan tungku alkimia di alam liar. Lu Ming menyusun rencana selanjutnya dan melanjutkan terbang ke barat. Akan tetapi, belum lama ia terbang, tiba-tiba ia merasakan adanya bahaya. Suara mendesing. Pada saat berikutnya, cahaya pedang putih bersih melesat dari bawah Lu Ming, menusuknya dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Lu Ming secara naluriah ingin mundur. Namun, pada saat itu, ada kilatan pedang yang datang ke arahnya dari belakang, depan, kiri, dan kanannya. Kecepatan mereka amat cepat. Tidak ada kilatan pedang di atas Lu Ming. Asyik, Lu Ming melayang ke angkasa dan terus melesat ke atas. Akan tetapi, saat Lu Ming hendak menyerbu ke atas, kilatan pedang menyambar dari atas kepalanya. Kekuatan cahaya pedang ini bahkan lebih mengerikan. Bahkan lebih kuat dari cahaya pedang dari arah lain. Ini adalah langkah mematikan yang sesungguhnya. Serangan dari arah lain jelas memaksa Lu Ming untuk menyerang ke atas. Kalau begitu, serangan dari atas pasti akan menjadi pukulan telak. Serangan itu datang dari segala arah dan intensitasnya sangat mengejutkan. Serangan itu benar-benar mengacaukan ruang, membuat Lu Ming tidak mungkin menggunakan teknik teleportasi yang lebih hebat. Dalam situasi seperti itu, ia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Gaya yang melampaui angkasa. Lu Ming menggeram dalam hatinya dan mengeluarkan jurus rahasia ciptaannya, jurus penghancur langit. Tubuhnya memancarkan cahaya menyilaukan, yang berubah menjadi tombak dan melesat ke atas. Ledakan. Dengan ledakan yang menggetarkan bumi, pancaran tombak dan ki pedang menyapu ke segala arah bagaikan angin topan. Dalam sekejap, Lu Ming merasakan pedang ki yang sangat tajam di atasnya menerobos serangan dan pertahanannya, membombardir tubuhnya. Kuat sekali. Orang di atas sangat kuat. Bahkan jika Lu Ming adalah kaisar dewa tingkat kedua, dia bukan tandingannya. Aliran ki pedang mendarat di tubuh Lu Ming, mengirisnya dan meninggalkan luka pedang di tubuhnya yang berdarah. Kekuatan dahsyat itu menekan Lu Ming ke bawah. Cahaya pedang di bawah tidak berhenti dan terus menebas Lu Ming. Blokir itu. Lu Ming menggeram. Begitu mendarat, dia melancarkan pukulan sekuat tenaga. Sebuah kekuatan tinju bertabrakan dengan cahaya pedang di bawah, dan ledakan lain terdengar. Namun, cahaya pedang di bagian bawah jauh lebih lemah daripada yang di bagian atas, dan cahaya itu tersebar oleh pukulan Lu Ming. Teknik aurora yang hebat. Setelah menyebarkan cahaya pedang di bawah, Lu Ming segera mengeluarkan teknik aurora yang hebat. Tubuhnya berubah menjadi sinar aurora dan melesat turun, mendarat di tanah. Wah, begitu mendarat di tanah, Lu Ming melangkah maju dan membuat lubang besar di tanah.
Tubuhnya melesat maju seperti anak panah dari busur. Dia baru merasa bahayanya telah hilang setelah dia bergegas sejauh 10.000 mil. Lu Ming kemudian berbalik dan melihat ke belakangnya. Sua-sua-sua, tubuh mereka berkelap-kelip, dan satu demi satu, mereka muncul, tubuh mereka memancarkan cahaya warna-warni yang indah. Bab 4290, Kekuatan Tempur Tingkat Bintang. Lebih dari 10 sosok muncul di belakang Lu Ming. Sosok-sosok itu semuanya diselimuti cahaya suci putih bersih, dan sepasang sayap putih bersih terbentang. Malaikat, semuanya adalah malaikat. Seorang malaikat muda di tengah segera menarik perhatian Lu Ming. Gagal, Lu Ming bergumam. Dia menyipitkan matanya, memperlihatkan niat membunuh yang dingin. Benar saja, malaikat muda di tengah adalah si jenius tak tertandingi di antara ras malaikat, seorang jenius dalam daftar jenius alam semesta, Jabert. Saat itu, di istana para elf, para malaikat membawa klon kekuatan suci Jabert ke istana. Pada akhirnya, klon kekuatan suci Jabert dikalahkan oleh Lu Ming. Oleh karena itu, Lu Ming pernah melihat Jabert sebelumnya. Sekarang setelah dia melihatnya, dia tentu mengenalinya sekilas. Orang yang baru saja melancarkan serangan dahsyat terhadap Lu Ming dari langit adalah Kabert. Adapun belasan orang lainnya, beberapa di antaranya masih muda, sedangkan yang lainnya tampak berusia 30-an. Orang-orang ini semuanya sangat kuat. Lu Ming dapat dengan jelas merasakan bahwa yang terlemah adalah Kaisar Dewa tingkat ketiga. Sedangkan Kabert, ia telah mencapai Kaisar Dewa tingkat kelima. Dikatakan bahwa Jabert hanya berada di alam Kaisar Dewa tingkat keempat. Sepertinya dia telah membuat terobosan dalam kultivasinya saat berada di kota abadi tertinggi. Lu Ming punya pikiran. Kaisar Dewa tingkat kedua, kau jelas baru saja mencapai tahap pertama Kaisar Dewa belum lama ini. Bagaimana kau bisa mencapai tahap kedua Kaisar Dewa? Seperti yang kuduga, aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Kau sedang mencari kematian, kata Jabert dingin, matanya menatap tajam ke arah Lu Ming, berkilauan dengan cahaya dingin. Dia telah menerima laporan dari anggota klan malaikat yang telah menerobos kehampaan dan tiba di tingkat pertama. Lu Ming telah menerobos ke alam Dewa Kaisar dan sedang melakukan pembantaian besar-besaran. Dia telah membunuh banyak ahli dari suku manusia surgawi dan kekuatan tempurnya sangat mencengangkan. Hal ini membuat Jabert merasa sangat cemas. Ia tahu bahwa Lu Ming telah menembus kehampaan dan pasti akan muncul di kolam kehampaan yang hancur ini. Oleh karena itu, ia segera membawa sekelompok ahli ras malaikat ke sini untuk menyergap dan melancarkan serangan mematikan kepada Lu Ming. Dengan kekuatan mereka, jika mereka tiba-tiba menyerang, Lu Ming yang baru saja menerobos ke alam tirk surgawi, pasti tidak akan bisa lolos dari kematian. Namun, mereka tidak menyangka bahwa kultivasi Lu Ming benar-benar telah mencapai alam Dewa Kaisar tingkat kedua. Kekuatan tempurnya telah meningkat pesat dan ia berhasil lolos dari serangan mereka. Hal ini membuat Jabert merasa tidak percaya. Pada saat yang sama, niat membunuhnya terhadap Lu Ming semakin kuat, mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemajuan Lu Ming terlalu mengerikan. Jika ini terus berlanjut, dia akan segera menyusulnya. Mengingat permusuhan di antara mereka berdua, dialah yang akan mati saat itu. Dia harus menyingkirkan Lu Ming sebelum dia benar-benar melampauinya. Kabert, lagi pula, kau adalah bagian dari keajaiban alam semesta. Kau benar-benar bekerja sama dengan begitu banyak orang untuk melancarkan serangan diam-diam. Sungguh tak tahu malu dan konyol. Lu Ming mencibir. Pada saat yang sama, kekuatan terlarang terus beredar. Luka-luka yang baru saja dideritanya sembuh dengan cepat. Jangan bicara omong kosong dengannya. Ayo serang bersama dan bunuh dia. Mati, teriak Hubert dingin. 12 sayap malaikat di punggungnya mengepak cepat, dan tubuhnya seperti aliran cahaya putih saat ia menyerang Lu Ming. Ia menebas dengan pedang tempurnya, dan cahaya pedang yang sangat tajam menebas Lu Ming. Kekuatan yang mengerikan itu membuat rambut Lu Ming berdiri tegak. Seni simbol pertempuran, bentuk yang menghancurkan langit. Lu Ming mengeluarkan geraman pelan. Formula karakter pertempuran berhasil memicu kekuatan tempur 7 kali lipat tertinggi yang dimilikinya saat ini. Dia kemudian menggunakan bentuk penghancur langit, berubah menjadi sinar cahaya tombak, dan bergegas menuju pedang malaikat milik Kabert. Lu Ming sebelumnya tidak dapat mengerahkan seluruh kekuatan tempurnya karena serangan mendadak itu. Sekarang, ia telah mengerahkan kekuatan tempurnya hingga ke puncak, ingin menguji kekuatan tempur Jabert.
Kekuatan tempur Kabert adalah salah satu yang terendah dalam daftar keajaiban alam semesta. Ia berada di peringkat terakhir, dan dapat dikatakan sebagai ambang batas keajaiban alam semesta. Mengetahui kekuatan tempur Kabert, seseorang akan tahu seberapa tinggi ambang batas keajaiban alam semesta. Ledakan. Serangan mereka saling bertabrakan, menciptakan ledakan yang memekakkan telinga. Kekuatan dahsyat itu menyapu ke segala arah seperti badai. Tubuh Luming bergetar hebat dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Dia merasa sakit di sekujur tubuhnya dan banyak tulangnya patah. Dia memuntahkan beberapa suap darah. Dia bukan tandingannya. Luming sama sekali bukan tandingannya. Dia terluka parah dalam satu gerakan. Kekuatan seperti itu. Kekuatan tempur dari seorang favorit surga di daftar alam semesta tidak dapat diukur oleh alam kaisar surgawi, atau oleh para kandidat di daftar alam semesta. Banyak pikiran melintas di benak Luming. Matanya tampak sangat serius. Kekuatan tempur Kabert telah sepenuhnya melampaui miliknya. Kultivasi Kabert berada pada tahap kelima alam kaisar dewa, yang 3 tahap lebih tinggi dari Luming. Bahkan jika ia membandingkan dirinya dengan keberadaan kaisar dewa yang paling biasa dan kultivasi alam kaisar dewa, masih ada perbedaan 9 tahap. Selain itu, Jabert sendiri adalah kesayangan surga yang tak tertandingi. Saat ia berada di alam kaisar surgawi, ia sudah menjadi kandidat untuk daftar pilihan surga di alam semesta. Ia dapat bertarung melawan orang-orang yang 4 tingkat lebih tinggi darinya. Secara total, ia 13 tingkat lebih tinggi. Sekalipun Luming telah melampaui batas sekarang, dia tidak akan mampu melawan orang yang 13 tingkat lebih tinggi darinya. Kenyataannya, kekuatan tempur Kaisar Dewa Kabert jauh lebih kuat daripada para kandidat di daftar pahlawan alam semesta. Sebenarnya, sangat rumit untuk mengukur kekuatan tempur alam dewa tertinggi surgawi. Kekuatan tempur alam dewa tertinggi tidak dapat diukur sepenuhnya. Karena perbedaannya terlalu besar, di ranah Kaisar Surgawi, seseorang hanyalah Kaisar Surgawi biasa. Mereka yang tidak dapat melintasi level untuk bertarung juga merupakan Kaisar Surgawi biasa. Mereka yang dapat maju 1, 2, atau 3 tingkat di alam Kaisar Surgawi akan memiliki kekuatan bertarung yang berbeda setelah mereka menerobos ke alam Kaisar Surgawi. Selanjutnya, setelah menerobos ke alam Tirk Surgawi, kemajuan berbagai keterampilan rahasia asal, keterampilan rahasia konstitusi tubuh, faktor kekuatan surgawi asal, DL, juga akan cepat dan lambat. Ini juga akan menyebabkan perubahan besar dalam kekuatan bertarung. Misalnya, jika 2 kandidat dari daftar kebanggaan surga alam semesta dapat bertarung 4 tingkat di atas mereka di alam Kaisar Surgawi, itu tidak berarti bahwa mereka dapat mempertahankan kekuatan bertarung yang sama setelah mereka menerobos ke alam Tirk Surgawi. Itu juga tidak berarti bahwa kekuatan bertarung mereka akan sama. Itu masih harus dinilai dari kultivasi mereka di alam Tirk Surgawi. Kalau ada satu orang yang setelah menerobos ke alam Tirk Surgawi menjadi biasa-biasa saja dan tidak mengalami banyak kemajuan dalam segala aspek, sedangkan orang yang lain mengalami kemajuan pesat dalam segala aspek, seperti jurus rahasia asal-usul, jurus rahasia konstitusi, dan faktor kekuatan surgawi asal-usul, maka dia akan lebih kuat dari orang tersebut, jauh lebih kuat. Selain itu, di alam Tirk Surgawi, tidak ada batasan pertarungan lintas 9 tingkat, jadi perhitungan kekuatan bertarung lebih rumit. Itulah sebabnya Istana Surgawi dan ras lain di alam semesta telah merancang metode perhitungan, kelas bintang, untuk para Kaisar Surgawi berdasarkan fakta bahwa Kaisar Surgawi dapat bertarung lintas level. Tingkat bintang adalah perbedaan wilayah kecil antara para Kaisar Dewa. Misalnya, mereka yang dapat bertarung pada level lebih tinggi di alam Kaisar Surgawi mempunyai kekuatan tempur 1 bintang. Mampu melintasi 2 kelas bintang dan bertarung, itulah kecakapan pertempuran, bintang 2. Misalnya, Kaisar Surgawi tingkat pertama setara dengan 3 tingkat Kaisar Surgawi. Dengan kata lain, ada perbedaan 3 bintang dalam kecakapan pertempuran. Di alam Tirk Surgawi, mereka yang dapat bertarung lintas tingkatan adalah 3 bintang. Di alam Tirk Surgawi, mereka yang dapat bertarung 2 tingkat lebih tinggi dianggap memiliki kecakapan pertempuran, bintang 6. Bab 4291, 12 bintang kecakapan pertempuran. Di alam Tirk Surgawi, mereka yang dapat bertarung dengan orang yang 3 tingkat lebih tinggi dikenal sebagai bintang 9. Luming memperkirakan bahwa jika dia mengeluarkan kekuatan penuhnya sekarang, dia seharusnya dapat mencapai tingkat kekuatan tempur bintang 12.
Di ranah Kaisar Surgawi, kekuatan tempur Lu Ming telah mencapai batasnya. Ia dapat bertarung dengan orang-orang yang 9 tingkat lebih tinggi, yang dikenal sebagai kekuatan tempur, bintang 9. Setelah Lu Ming menerobos ke ranah Kaisar Surgawi, ia telah menembus batasnya. Dengan formula karakter pertempuran dan gaya pemecah langit yang baru dipahami, ia dapat langsung mencapai kekuatan tempur, bintang 12. 12 bintang kecakapan pertempuran, di alam Tirk Surgawi, dapat memungkinkan seseorang bertarung melintasi 4 tingkat. Tentu saja, lawan mereka adalah makhluk-makhluk biasa yang tersebar. Jika pihak lain juga memiliki kekuatan tempur tingkat bintang, maka tentu saja itu tidak mungkin. Terlebih lagi, kekuatan tempur Jabert jelas lebih dari bintang 4. Lu Ming memperkirakan bahwa dia setidaknya telah mencapai bintang 6. Biasanya, saat Jabert berada di alam Kaisar Dewa, ia hanya bisa bertarung melawan prajurit yang 4 alam lebih tinggi darinya. Namun, setelah ia berhasil menembus alam Kaisar Dewa, ia telah menembus terlalu banyak hal dalam segala aspek. Faktor kekuatan surgawi asal, teknik rahasia konstitusi tubuhnya, dan teknik rahasia asal semuanya telah maju pesat. Dia telah melampaui batas sebelumnya dan mencapai kecakapan pertempuran, bintang 6. Itulah sebabnya Kabert mampu masuk dalam peran keajaiban alam semesta. Tidak semua orang bisa maju ke alam Kaisar Dewa seperti Jabert. Ketanyaannya, kebanyakan dari mereka hanya berdiam diri atau mundur setelah memasuki alam Tirk Surgawi. Saat ia berada di alam Kaisar Surgawi, ada banyak kandidat untuk daftar pahlawan alam semesta, dan mereka semua dapat bertarung di 4 tingkatan. Akan tetapi, sebagian besar kandidat dalam daftar pahlawan di alam semesta tidak akan mampu mengimbangi dalam segala aspek setelah menerobos ke alam Tirk Surgawi. Mereka akan terpuruk hingga menjadi biasa-biasa saja dan tidak akan mampu mempertahankan kecakapan tempur, bintang 4 mereka. Mereka akan jatuh ke kecakapan tempur bintang 3 atau bahkan bintang 2. Di sisi lain, beberapa ahli kebanggaan surga akan maju dengan pesat, dari bintang 4 menjadi bintang 5, bintang 6, atau bahkan lebih tinggi. Hanya orang-orang seperti itu yang dapat masuk ke peringkat kebanggaan surga alam semesta dan bahkan memasuki peringkat kebanggaan surga alam semesta. Faktanya, para kandidat hanya memiliki potensi untuk masuk dalam daftar, namun sebagian besar dari mereka tidak akan berhasil. Lagi pula, mereka yang mampu melangkah lebih jauh adalah kaum minoritas. Oleh karena itu, status Jabert di ras malaikat sangat tinggi, dan dia bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan kandidat biasa dalam daftar jenius alam semesta. Jabert memiliki kekuatan tempur, bintang 6. Selain perbedaan 9 bintang dari 3 alam, ada selisih 15 bintang antara Lu Ming dan Jabert. Lu Ming hanya memiliki kekuatan tempur, 12 bintang. Tentu saja, dia bukan tandingan Jabert. Lu Ming terluka parah dalam satu gerakan. Pada saat yang sama, anggota ras malaikat lainnya juga menyerbu ke arah Lu Ming. Malaikat yang terlemah berada di alam Kaisar Dewa tingkat ketiga. Sebagian besar dari mereka berada di alam Kaisar Dewa tingkat keempat. Selain itu, mereka bukanlah Kaisar Dewa biasa. Mereka semua memiliki kekuatan tempur, tingkat bintang. Beberapa di antara mereka memiliki kecakapan tempur, bintang 3, dan beberapa bahkan memiliki kecakapan tempur, bintang 4. Kemampuan orang-orang ini tidak bisa diremehkan. Lu Ming tidak berani lalai. Dia mengeluarkan teknik aurora yang hebat dan berubah menjadi sinar aurora, melesat mundur. Dalam sekejap, dia berada 10.000 mil jauhnya, menghindari serangan para pembangkit tenaga listrik ras malaikat. Kau tak bisa melarikan diri, bunuh saja. Jabert berteriak dan berubah menjadi seberkas cahaya pedang, menyerang Lu Ming lagi. Pertukaran pukulan sebelumnya membuatnya merasakan betapa mengerikannya Lu Ming. Dia 3 tingkat lebih rendah darinya, tetapi dia masih mampu menghalanginya dan tidak mati. Kekuatan tempur Lu Ming terlalu mengerikan. Secara umum, bagi mereka yang baru saja menerobos ke ranah Kaisar Surgawi, sangat sulit bagi kekuatan tempur kelas bintang mereka untuk maju jika mereka belum menetap di ranah Kaisar Surgawi untuk jangka waktu tertentu. Kenyataannya, tidak mudah bagi mereka untuk mempertahankan kekuatan tempur kelas bintang mereka, dan kebanyakan dari mereka akan mundur. Hal ini dikarenakan semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, maka akan semakin mudah pula memahami faktor kekuatan dewa asal dan teknik rahasia asal. Bagi mereka yang berada di alam Kaisar Surgawi,
mereka dapat memahami keterampilan rahasia asal-usul berkali-kali lebih cepat daripada mereka yang berada di alam Kaisar Surgawi. Setelah menerobos ke alam Dewa Kaisar, dengan Dewa Kaisar sebagai fondasinya, seseorang dapat berkultivasi dalam jangka waktu tertentu dan meningkat pesat dalam segala aspek. Bagi mereka yang telah berada di alam Tirk Surgawi selama beberapa waktu, bahkan jika mereka tidak memiliki cukup bakat, setelah periode kultivasi yang panjang, keterampilan rahasia asal mereka akan mengalami peningkatan yang signifikan. Sedangkan bagi mereka yang baru saja menerobos ke alam Tirk Surgawi, tanpa waktu untuk beradaptasi, keterampilan rahasia asal mereka tidak akan mampu mengimbangi. Oleh karena itu, kekuatan tempur, kelas bintang, mereka akan berkurang. Hanya setelah menetap dan berkultivasi selama kurun waktu tertentu, dia dapat bangkit kembali. Namun, Lu Ming baru saja menerobos ke alam Tirk Surgawi. Kekuatan tempur kelas bintangnya tidak hanya tidak melemah, tetapi juga menjadi lebih kuat, mencapai lebih dari 10 bintang. Ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai sesuatu yang mengerikan. Ketakutan yang mendalam merembes keluar dari hati Jabert. Dia harus membunuh Lu Ming. Dia harus membunuh Lu Ming. Jabert meraung dalam hatinya. Dia mengerahkan kekuatan tempurnya secara ekstrim dan bergegas menuju Lu Ming dengan panik. Namun, Lu Ming telah menguji kekuatan tempur Jabert. Bagaimana dia bisa terus bertarung dengannya? Teleportasi yang lebih hebat. Sebelum Jabert tiba, Lu Ming mengeluarkan teleportasi yang lebih hebat dan bergerak mundur, menyebabkan serangan Jabert meleset. Tetaplah di sini, penggembala awan. Jabert meraung dan terus menyerang Lu Ming. Kabert, cuci lehermu dan tunggu. Aku akan segera datang dan mengambil nyawa anjingmu. Suara dingin Lu Ming terdengar. Dia kemudian terus menggunakan teleportasi yang lebih besar dan berteleportasi mundur. Ketika teknik teleportasi yang lebih hebat tidak dibatasi, kecepatannya sungguh mencengangkan. Meskipun kultivasi Jabert 3 tingkat lebih tinggi, ia tidak dapat mengejar Lu Ming. Ia hanya dapat menyaksikan dengan tak berdaya saat Lu Ming semakin menjauh. Tidak lama kemudian, ia benar-benar menghilang dari akal sehatnya. Sialan, sialan. Jabert meraung berulang kali, wajahnya berubah. Lu Ming adalah musuh yang sangat tangguh, tetapi dia berhasil lolos. Ini benar-benar masalah yang tak ada habisnya. Tuan Muda Jabert, apa yang harus kita lakukan sekarang? Malaikat lain bertanya. Sebarkan beritanya. Beritahu yang lain di klan kita untuk memberitahu kita segera setelah mereka melihat Mu Yun. Juga, sebarkan berita bahwa Mu Yun telah mencapai level kedua. Beritahu yang lain untuk membunuh Mu Yun. Semua orang di Istana Surgawi ingin membunuh penggembala awan. Mari kita lihat bagaimana dia akan mati. Kata Kabert dengan marah. Selama dia membunuh Mu Yun, dia akan dianugerahi gelar putra atau putri surga. Banyak orang di bawah komando Istana Surgawi akan menjadi gila. Selama mereka melihat Lu Ming, mereka akan membunuhnya. Dia tidak percaya bahwa Lu Ming masih hidup. Mu Yun pasti tidak akan bisa meninggalkan kota abadi tertinggi hidup-hidup. Aku tidak perlu terlalu khawatir. Begitulah cara Kabert menghibur dirinya. Karena hanya dengan begitulah rasa takut di hatinya akan sedikit berkurang. Lu Ming terus-menerus merapal mantra teleportasi yang lebih hebat dan berteleportasi lebih dari 10 kali. Dia benar-benar meninggalkan jangkauan indera Jabert dan yang lainnya. Kemudian, dia berhenti berteleportasi dan terbang maju. Selama penerbangan, luka-luka yang dideritanya cepat pulih. Tidak butuh waktu lama baginya untuk pulih. Tampaknya ambang batas daftar pilihan surga alam semesta adalah seseorang seperti Jabert. Aku hanya perlu menerobos satu alam lagi dan aku akan dapat masuk ke daftar pilihan surga alam semesta. Juga, saat aku mencapai alam Tirk Surgawi, tidak akan ada batasan pada kekuatan tempurku. Aku dapat menggabungkan lebih banyak keterampilan rahasia dan meningkatkan kualitas energi terlarangku. Kekuatan tempur, kelas bintang, ku akan menjadi lebih kuat. Lu Ming berpikir sambil terbang.